ya Kak ya. Kalau begitu kita mempersiapkan IPA kita Kakak. Tapi sebelum kita mau masuk IPA, biasanya kita kan saat teduh ya Kak ya. Iya. Tapi sebelum saat teduh, adik-adik sudah siapin Alkitab belum? Dan jangan lupa siapkan kidung ceria untuk kita bernyanyi bersama. Nah, selain Alkitab dan Kidung Ceria, adik-adik jangan lupa loh bawa persembahannya. Oh iya, iya Kak. Selain itu apa lagi ya Kak? Siapkan hati tentunya. Jangan lupa bajunya yang rapi. Dan duduknya juga harus yang manis. Kita kan mau berhadapan dengan Betul, Tuhan dengan ya. Tuhan. Oke, sebelum kita mau masuk IPA kita ibadah, kita mau saat teduh. Oke. Saat teduh dimulai. Selesai. Oke. Kak, kita punya teman baru. Oh iya, kita mau kenalan juga ya Kak ya. Oh iya, tapi kita belum kenalan nih sama Kakak nih. Lupa. Adik-adik udah kenal kayaknya belum. Tuh ya, kita mau kenalan nih sama Kakak nih. Kakak namanya siapa Kak? Kak Evi, halo. Ya, Kakak namanya Kak Shelly. Nah, yang pemain musik kita siapa namanya? Kabara. Nah, kita juga punya teman juga Kak, selain kita bertiga. Emang Kak saya bawa teman. Bawa dong. Mau tahu? Aku panggil ya. Oke. Siska. 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 Aku jadi malu. Hai Siska. Ini temanku Kakak. Tapi adik-adik Kak Evi juga bawa teman loh. Oh ya? Namanya Dodo, coba panggil deh. Aku Dodo, hari ini aku ditemani sama Siska. Hai, kita mau apa Siska? Kita mau IPA Kakak. Aduh Dodo, kita mau IPA. IPA ya? Oke, tapi kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya. Oke, kita mau memuji nama Tuhan. Kita menyanyi anak sekolah minggu dengan dengaran bersama. Hari ini harinya Tuhan. Oke, Kabara. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua demi Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua demi Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima mahkota. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Oke, sekarang kita mau Berdoa. Tapi sebelum berdoa Kak, kita mau sapa-sapa adik-adik Kak. sama teman-teman aku. Oh, Dodo mau sama teman-teman. Iya, juga mau saja. Kita sama-sama sama teman kita ya. Oke, yuk. Oke, sekarang Dodo mau sapa untuk teman-teman Dodo yang dari sektor 1.
Oh, di sektor 6 ada juga loh. Namanya Benaya, Joel, dan Gilbert. Aduh, masuk ke sektor 7. Ada Miglia, ada Brianna, ada Rayhan, Ryan, and Casey. Hai. Nah, di sektor 8 Ada siapa ya? banyak banget, tapi ini kayaknya keluarga deh ya. Ada yang namanya Darius, Edgar, ada Anna sama Gary. Nah, sekarang ada Christabel, ada Obi, ada Benaya dari sektor 9. Kalau di sektor 10 ada Vero, Rahel, Levan sama Senita. Ada ada sektor 11. Ada Aleandri, ada Atari, ada Miko, ada Jonathan, ada Gauri. Nah, kalau di sektor 12, itu kayak kembar tuh kakak Tessa sama Gaby. Ada adik kakak. Juga ada Emma, Desiree, sama Monica Sinaga. Hai, juga ada lagi sektor 13. Aduh, banyak sekali. Iya. Ada Darren, ada Ilari, ada Shalom, ada Marvel, ada Krista, Kana, Clarissa, ada Matthew, Lucas, Valerie, and Karen, ada Revo, Renat, Willy, Mark, Tania, and Kalista, dan Kevin. Wah, banyak banget di sektor 13. Kalau sektor 14 ada Yosef, Matthew, Boaz, Owel, Myra, Hannah, Darren, sama Sharon. Oh, habis 14 nanti 15. Ada Karen, ada Rahel, ada Gabriel, dan Kimberly. Nah, sekarang kita baca ya sektor 16 bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada Esel dan Bella. Oke. Banyak banget ternyata ya. Nah, tapi adik-adik kita udah nyapa sama adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Oke, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, kita nyanyi ya. Lipat tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik bisa ikutin Kak Shirley berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk berkat yang Engkau beri. berkat yang Engkau beri. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada saat ini pada saat ini kami rindu sekali rindu sekali beribadah impak. beribadah impak. Berkati ya Tuhan Berkati ya Tuhan, ibadah impak kami ibadah impak kami dari awal, pertengahan, pertengahan hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa ya Kak ya. Sudah. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi. Asik. Kita panggil adik-adik berdiri. Oh, kita berdiri. Coba, yang semangat ya. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes! Kita nyanyi di pintumu ku datang. 177. Di pintumu ku datang dan mengetok. Di pintumu ku datang dan mengetok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintu, ku masuklah. Jadi tadi kita sudah berdoa pembukaan. Nah, sekarang kita masuk di Mazmur. Nah, adik-adik buka Alkitabnya ya. Minta tolong mama, minta tolong papa atau kakak, minta tolong bukain di Mazmur. Mazmur 85
Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Oke. Nah, nanti Kak Shirley baca yang keluar, adik-adik baca yang Ke dalam. ya. Oke, kita mulai ya. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Oke, nah sudah kita membaca firman Mazmur. Nah, kita mau mendengarkan kesaksian dari adik-adik nih Kak. Ada Dodo. Nah, kalau Dodo mau dengerin, kita lihat ya kesaksian puji-pujian dari adik-adik. Oke, kita lihat ya. Kesaksiannya ada 2 adik-adik nih Kak. Wah, siapa ya? Adik Kristabel dari sektor 9 sama adik Benaya Kak dari sektor 6. Wah, kita lihat sama-sama ya, Ya, Kak. kita Yuk lihat teman-teman, kita lihat ya puji-pujian. kesaksian puji dari teman-teman kita. Hai teman-teman, saya akan memuji Tuhan judulnya tiap waktu. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Terima kasih. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serta harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, karena muji nama Tuhan Esa, karena muji nama Tuhan Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serta harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, karena muji nama Tuhan Esa, karena muji nama Tuhan Esa. Wah, tadi Kose yang ngasih kesaksian dan pujian luar biasa ya, Kak ya. Bagus banget. Iya. Ya, tapi Kak Evi biar tahu nih adik-adik yang lainnya. Kalau misalnya adik-adik mau ikut ngisi kesaksian pujian, Mana caranya? gampang Kak Evi. Gimana, Kak? Caranya dia minta direkamin nih di rumah nih. Habis itu kirim aja ke kakak-kakak melalui WA Japri videonya. Bisa kan? Nanti kita siarin nih Kak. Oh, baiklah. Ini mungkin mereka juga mau ikut, berarti bisa ya Oh nanti? bisa. Mamanya sama Dodo sama Siska bisa ikut juga. Oke deh kalau gitu. Nah, kita mau masuk lagi di ayat hafalan nih Kak. Iya. Nah, Udah disiapkan adik-adik, Alkitabnya, adik-adik harus siapin Alkitabnya nih untuk anak TK dan Batita ya Kak ya. Iya, anak TK dan Batita. Nah, untuk anak TK dan Batitanya, ingat ya, terambil dari Matius pasal 13 ayat 9. Bunyinya gini,
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ada gerakannya, Kak. Ada tuh gerakannya ya, Kak, ya? Iya, Matius 13 ayat berapa tadi? Ayat 9. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Coba sekali lagi. Sekali lagi ya. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, kalau untuk anak kecil dan anak tangguh, Ada juga nih Kak, anak kecil dan tangguh. Di 1 Petrus 1 ayat 15. Yuk adik-adik anak kecil dan tangguh siap ya. Di 1 Petrus 1 ayat 15. Kita dengar bunyinya ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kita ulang sekali lagi ya Kak ya. Yuk kita ulang sekali lagi anak kecil dan anak tangguh. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Nah Kak, kita sekarang sudah ayat hafalan nih. Sekarang kita mau masuk di firman Tuhan. Tapi sebenarnya kita mau nyanyi dulu. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau menyanyi dulu ya adik-adik ya. Kita nyanyi lagu Firman-Mu Pelita di KC 140. Bersama Kakak Nia pada hari ini, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah disiapkan Alkitabnya belum? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Sudah disiapkan belum? Yuk Kakak Nia kasih waktu ya, siapkan dulu Alkitabnya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab, kita mau berbicara dulu kepada Tuhan melalui doa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kasih dan setiamu Engkau masih menyertai kami pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, berkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Yuk, dibuka Alkitabnya ya, dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Sudah? Oh iya, adik-adik semuanya berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan. Kali ini kakaknya yang akan bacakan ya. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa
kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya dan dikuduskannya semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang ada di Alkitab. Adik-adik belum tahu cerita firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya kakaknya ada video. Mau tahu nggak videonya seperti apa? Ini dia. Soalnya, lihat soalnya dulu. Nah, ini dia. Dua kata ini yang mau kita mainkan. Nino boleh pilih. Kata yang atas atau yang bawah? Atas. Atas. Yang dipilih oleh Nino adalah kata bebek. Siap ya? Sebentar. Pakai dulu. Mirza pakai. Ya, semoga berhasil. Waktunya 40 detik. Komuni kata. Itu apa namanya? Yang cari makan di sawah, yang punya selaput. Bebek. Bebek, Ya. betul satu. Temen angsa. Bebek. Bebek, betul dua. Angka yang keras. Fungsinya untuk menyaring itu makanan di lumpur. Oke, kita beri semangat untuk Waikiki. Ya, adik-adik udah lihat kan videonya? Nah, tadi itu ada kuis apa ya namanya ya? Namanya kuis komunikata. Nah, adik-adik di kuis yang tadi itu ada permainan, ada menyampaikan pesan dari teman yang paling depan sampai teman yang paling belakang. Wah, kira-kira gampang atau susah ya menyampaikan pesannya? Lumayan susah sih. Kenapa ya? Karena ada yang bikin teman-temannya itu tidak konsen. Ada pengganggu yaitu headset. Jadinya mereka semua ada tidak dengan serius untuk tahu nih arti dari percakapan teman-temannya yang dari awal. Nah, maksud kuis itu apa ya? Supaya adik-adik bisa memahami pesan dari teman yang paling depan sampai paling belakang. Nah, sama halnya nih kayak firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari mana? Ya, dari Imamat. Imamat itu perjanjian apa ya adik-adik ya? Perjanjian Lama. Nah, kitab Imamat itu terdiri dari 27 pasal yang berisikan rencana Allah yang mengajarkan umatnya. Nah, adik-adik, di kitab Imamat ini menceritakan ada dua tokoh. Mau tahu tokohnya siapa aja? Tokohnya ada Bapak Harun dan juga Bapak Musa. Adik-adik tahu gak hubungannya Bapak Harun dan Bapak Musa itu apa? Ya, hubungannya itu kakak adik, abang sama adek. Nah, adik-adik, Bapak Musa diberi tugas sama Tuhan untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Wah, apa ya arti kudus ya? Arti kudus itu adalah adik-adik semua hidup tanpa berbuat dosa, tanpa ada celah. Dosa itu apa ya? Misalnya nih adik-adik saat belajar, di sini kan
sekarang belajarnya online ya. Wah, apalagi kalau misalnya ujian nih, adik-adik ujiannya online. Di sini siapa yang kalau misalnya ujian online-nya nyontek? Ada nggak? Mentang-mentang nggak diliatin nih sama gurunya. Tapi adik-adik dibaca buku saat mengerjakan soal. Boleh nggak ya seperti itu? Nggak boleh. Ya, salah satu perbuatan yang mencerminkan hidup tidak kudus seperti itu ya adik-adik ya. Dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, kakaknya mau jelasin juga nih, kitab Imamat itu berisi aturan, hukum, undang-undang yang mengajarkan kebanyakan tentang hidup kudus. Nah, adik-adik, Bapak Harun itu tugasnya dia akan menjadi seorang imam. Imam itu tugasnya apa ya? Adik-adik tahu Bapak Pendeta, Ibu Pendeta? Nah, seorang imam tugasnya itu hampir sama Ibu Pendeta, Bapak Pendeta. Tugasnya itu memimpin ibadah. Terus juga tugas imam itu memimpin untuk doa syafaat, untuk persembahan syukur. Nah, zaman dulu itu adik-adik menjadi seorang imam nggak seperti sekarang. Kalau sekarang menjadi seorang pendeta harus sekolah dulu. Tapi waktu zaman dulu itu ada silsilahnya, ada keturunannya. Jadi menjadi seorang imam berdasarkan saudara, ada keturunannya seperti itu. Nah, adik-adik menjadi seperti Bapak Musa dan Bapak Harun itu mudah nggak ya mendapat tugas dari Tuhan menjadi hidup kudus? Tidak. Nah, menjadi hidup kudus itu ada caranya. Caranya apa ya? Harus taat kepada perintah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus menggunakan telinga kita dengan benar. Dengan cara dengar-dengaran akan perintah siapa ya? Dengar-dengaran akan perintah papa, perintah mama, perintah opa, perintah oma. Kalau misalnya adik-adik disuruh nih sama mama, sama papa, adik-adik harus dengerin, adik-adik harus lakukan perintah mama sama papa. Misalnya Mika disuruh mamanya nih, disuruh cuci piring. Wah, kira-kira Mika langsung kerjain gak ya perintah mamanya? Apa Mika lebih tertarik sama permainan yang ada di handphone? Gimana? Harus didengerin dulu akan perintah mamanya. Boleh kita bermain handphone, tetapi kita harus utamakan apa yang orang tua kita suruh atau orang tua kita perintahkan. Begitupun adik-adik dengan Tuhan. Adik-adik harus dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Caranya gimana ya? Caranya adik-adik tiap minggu ikut IMPA online dengan pakaian rapi. Kita mau menghadap Tuhan harus dengan pakaian rapi, harus mandi dulu, harus sikat gigi. Kenapa ya? Karena kita mau bertemu siapa? Iya, kita mau bertemu Tuhan. Kita harus berpenampilan rapi. Dan juga kita harus posisi duduknya juga rapi. Nah, adik-adik, karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita harus menjadi pekerjaan Tuhan yang ajaib. Gimana caranya? Caranya adik-adik harus rajin berdoa. Nah, tadi pagi
saat adik-adik bangun tidur, siapa yang tadi pagi berdoa? Yeay, semuanya berdoa ya? Ya, bangun tidur berdoa. Terus adik-adik rajin membaca SBAH yang udah kakak-kakaknya bagiin. Siapa yang udah dapet SBAH? Oh udah, Joel udah dapet ya? Iya. Adik-adik kalau misalnya udah dikasih nih sama kakak-kakaknya, dibaca setiap hari SBAH-nya. Nah adik-adik, jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, tadi kita udah habis mendengarkan firman Tuhan nih. Iya. Nah, coba yuk Dodo sama Siska, inget nggak tadi firman Tuhan tentang apa? Tadi aku dengar kita harus jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kita harus sayang sama mama papa. Harus dengan mama papa punya omongan. Iya, aku juga berarti harus dengar-dengaran juga. Kalau di sekolah katanya dengar-dengaran sama guru. Iya, betul. Sama kalau IPA, ya kalau kita lagi IPA juga harus dengar-dengar sama kakak layan loh. Iya, kakak layan. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih? Jadi pokoknya kita harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah sekarang ya Siska sama Dodo kita mau nyanyi sebagai respon firman Tuhan. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 160. Judulnya Tiap Orang Yang Mendengar. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo, saudara. Tiap orang yang mendengar perkataanku Dan tak lalai melakukan pengajaranku. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu. Atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, Datanglah banjir. angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Nyanyi bertiga ya. Tiap anak yang mendengar perkataanku Dan tak lalai melakukan pengajaranku. ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu. Atas pengajaranku, bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu. Dalam Yesus ia pun teguh menang. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang dari-Mu ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk orang tua kami supaya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, serta kepada teman-teman dan guru-guru kami di sekolah dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini. Kami mohon tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa ini. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, saat ini kami berdoa juga untuk gereja kami, GPIB Jatipon. Tuhan Yesus, berkatilah gerejamu ini di dalam pelayanan. Kami berdoa terutama untuk para pendeta, para presbiter, juga untuk keenam pelkat, juga untuk komisi-komisi dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan berkati mereka agar kami juga semua boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita. Biarlah kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk jemaat Jatipon. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka.
Tuhan Yesus, kami berdoa juga saat ini untuk orang-orang yang sakit, untuk adik-adik klien kami yang dalam kelemahan tubuh mereka. Khususnya kami berdoa untuk adik klien kami Luther Tobi dari sektor 5. Tuhan berkati dia, kau angkat sakit penyakit dalam tubuhnya, sehingga adik kami Luther ini juga boleh kau pulihkan, sehingga dia juga boleh kembali sehat dan kuat dan senantiasa memuji memuliakan namamu. Kami berdoa juga untuk adik-adik klien kami yang lain maupun juga kakak-kakak klien kami lainnya dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan berilah mereka kesembuhan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga saat ini untuk adik-adik terkasih kami yang berulang tahun. Terutama kami berdoa untuk adik Joseph dari sektor 14, adik Nea sektor 7, adik Levan sektor 10, dan Sani. Tuhan Yesus, Tuhan berkati adik-adik klien kami dengan bertambahnya usia, jadikan mereka boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan takut akan Engkau. Berkatilah mereka dalam pertumbuhan iman mereka, berilah mereka kesehatan, kekuatan, berkatilah mereka di dalam pelajaran mereka, agar mereka juga boleh berhasil dalam studi mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun yang belum dapat disebutkan. Tuhan berkati mereka dalam dengan bertambahnya usia, biar mereka tetap mengucap syukur akan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampun salah kesalahan kami, ajarlah kami mensyukuri berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Inilah doa kami, doa yang jauh daripada sempurna ini, kami nyapuraskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke persembahan. Nah, kalau mau persembahan, biasanya kita bawa apa ya? Uang persembahan. Betul, uang persembahan. Nah, kalau uang persembahan itu kita kasihnya kemana dong? Ayo Dodo, Kesia, Kesia jadinya. Dodo, Siska, kemana ayo persembahannya? Gereja. Oh, titip mama papa. Oh iya ya. Titip mama papa. Siska tahu itu. Dititipin ke mama papa, nanti dibawa mama papanya ya Siska ya. Iya betul betul. Terus ada lagi katanya kemana sih kakak, tahu nggak kakak sih? Ada satu lagi. Atau kakak Bara mungkin tahu. Kak Bara tahu ya? Oh, Mana itu kalian Bara? nggak tahu ya? Nah, kita ada QR code. Apa tuh kak? Apa itu? Itu nanti ada barcode kode, nanti tinggal scan aja, gampang kok. Kalau gitu mama papa kok Siska ya, aku nggak ngerti kok. Iya, nih ada di sini nih. Di bawah nih. Oh yang bawah ini. Lihat di bawah, lihat di bawah. Iya ini ya. Nah, Jadi kelihatan keren kan? ya. Kelihatan. Teman-teman angkat ya yang ini ya. Oke. Nah, Sekarang kita mau memuji Tuhan, menyanyi untuk persembahan kita. Kita Iya, menyanyi Kakak. Bersyukur kepada bersyukur Tuhan. kepada Tuhan. Oke, Kabara. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau masuk di doa persembahan. Yuk, kita lipat tangannya. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita
Engkau telah menyertai kami, Engkau telah melindungi kami, dan Engkau telah menuntun kami. Tuhan, pada saat ini adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Berkatilah persembahan ini, urapi persembahan ini supaya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan warta pelkat PA. Apa ya Kak ya warta pelkat PA? Oh, di situ tuh ada nari. Oh, yang kemarin-kemarin pada nari. Wah, aku mau. Siska pasti mau ya. Iya dong, kan aku cewek. Gimana caranya ya Kak? Kalau misalnya mau nari, gampang. Kalau dia niat, dia bisa kirim ke kakak pelayan. Japri kakak pelayannya, kan dia kan di setor-setor ada kakak pelayannya ya Kak ya, Ibu ya. Nah, dia bisa japri, kakak, misalnya ke kakak Evi, kakak Evi, aku mau ikut nari, aku boleh dong didaftarin. Oke, nanti Kak Evi daftarin. Nah, gitu ya adik-adik ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita sudah mau masuk ke pengutusan. Sekarang kita mau menyanyi di Kidung Ceria 220. Kamu dipanggil. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut ucapnya, suri teladannya ikutilah. Oke, Ibadah kita udah selesai Kak. sudah. Oh iya, Kita mau ucapin selamat hari Minggu. Yuk, Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini tanggal 8 November 2020. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah baca mazmur berbalasan, kita juga sudah ayat hafalan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Yuk adik-adik semua berdiri. Kita mau berdoa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kasih dan setiamu Engkau masih menyertai kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin pulang, berkati kami supaya kami bisa selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kami juga bisa dengar-dengaran akan perintah mama, perintah papa, perintah opa, perintah oma, perintah orang-orang sekeliling kita, supaya kami bisa menjadi garam dan terang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.